lanjut lagi. Jadi ada laporannya, kita telah menutup lahan tambang, ya ada laporannya. Terus next stepnya apa gitu ya? Next stepnya dilakukan penabaran topsoil, gitu ya, penabaran topsoil. Untuk sebelum penanaman dilakukan dulu penabaran topsoilnya. Dibuat lagi laporannya. Next stepnya apa? Setelah itu dilakukan penanaman bibit, ya penanaman bibit. Dari tanam, next stepnya lagi apa? Kegiatan proses selanjutnya apa? Peningkatan, ya ada peningkatan dari penimbunan, penebaran topsoil, gitu ya. Terus ada penanaman, terakhirnya apa? Tingkatkan lagi ke proses perawatan, gitu ya, perawatan tanaman. Atau penyulaman dulu. Penyulamannya kan bisa dibilang ada tanaman yang mati, akhirnya diganti dengan tanaman baru. Itu istilah penyulaman, gitu ya. Tahap berikutnya diukur tinggi tanaman, semakin tinggi, semakin baik, akhirnya terjadilah sudah tertutuplah lahan bekas tambang tadi dengan vegetasi atau dengan tanaman-tanaman baru, gitu. Setiap kegiatan ada laporannya, gitu. Data sejarah, jadi tadi kenapa manfaatnya apa? Manfaat yang nomor 3 tadi kita coba sedikit. Yang nomor 3, perkembangan proses. Si pembaca tahu perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan reklamasi, gitu ya. Dari contohnya di revegetasi tadi, pembaca tahu oh, ini masalah perkembangannya kegiatan revegetasi sudah sampai tahap sekian. Mungkin di dalam laporan juga ada kendalanya seperti ini dan cara mengatasinya seperti ini. Nah, itu pembaca jadi tahu, jadi paham, dan bisa membuat lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis laporan. Jadi ada jenis laporan, ada tentang laporan ilmiah, ada laporan teknis. Jadi laporan ilmiah itu laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teori tertentu mengenai metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmu, gitu ya. Jadi karangan 5 ini adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara objektif karena didukung oleh data benar dan disajikan dengan gelaran analisis dan berdasarkan metode ilmiah. Metode ilmiah ini ada dua ya, kuantitatif ada kualitatif. Kalau mau tahu apa ini metode kualitatif dan kualitatif, ada di channel YouTube saya ini. Cari di situ, ada mata kuliah metodologi penelitian, ada judulnya tentang metode kualitatif dan kuantitatif. Laporan teknis sih penyelenggaraan ini kita bicara tentang sebuah teknis, sebuah tahapan, sebuah kegiatan, gitu ya. Laporan teknis hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Laporan teknis mengandung data objektif tentang sesuatu. Data objektif dalam laporan teknis juga mengandung sifat ilmiah, tetapi segi kepraktisannya lebih menonjol, gitu. Sehingga yang dimaksud dengan laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercaya si pelapor. Jadi kalau bicara teknis kita bicara tentang tahapan ya, tahapan dari A sampai Z. Ciri-ciri laporan itu yang pertama ada 4, dari saya ada 4. Dalam laporan yang ditulis hanya mengemukakan hal-hal pokok secara ringkas yang berhubungan dengan tugas sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Intinya di sini laporan itu tidak bertele-tele, ya, ditulis secara ringkas, yang ditulis itu pokok-pokok ringkasannya saja, tidak bertele-tele sehingga tidak membingungkan si pembaca. Pembaca langsung tahu inti permasalahannya dan apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri laporan. Laporan dapat semakin sempurna jika dilapisi dengan sumber kepustakaan. Semakin sempurna juga dan semakin terpercaya juga. Laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri asal-alasan yang masuk akal. Ini sesuatu hal yang logis, gitu. Laporan dianggap sistematik jika keterangan yang ditulis disusun dalam satu satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Jadi laporan itu juga ternyata ada tahapan yang dari awal latar belakangnya, mungkin yang dari awal laporan sampai nanti kesimpulan laporan itu ada. Jadi sistematis, jadi tidak membingungkan pembaca karena semua punya tahapan-tahapan. Gitu.
Itu ciri-ciri laporan. Laporan itu mempunyai sistematis. Laporan itu ada urutannya, ada ketetapan urutan dari laporan, dan juga harus logis, harus terpercaya, dan harus mempunyai sumber-sumber juga. Itu ciri-ciri dari laporan yang baik gitu ya. Kalau laporan yang tidak sesuai sumber, laporannya bohong, itu bukan laporan yang baik. Laporan penelitian ini bisa dikatakan laporan ilmiah gitu ya, laporan ilmiah. Merupakan tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan pada audiens hasil akhir riset melalui tulisan. Menuju laporan penelitian masih ditulis untuk dipublikasi gitu ya. Dengan pengertian ini kita mengerti bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari ringkasan penelitian itu sendiri. Jadi secara spesifik laporan penelitian itu yang pertama itu laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Ada laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah. Ini kalau kita bisa dibilang ini tuh yang ada di kampus kita itu kayak skripsi, paper skripsi, tesis, disertasi. Skripsi ini untuk yang S1, tesis untuk S2, disertasi untuk yang doktor atau S3. Kita laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Nah, ini cuma ada kegiatan jurnal akademik. Ini biasanya dosen-dosen banyak buat laporan tentang riset dan diubah ke jurnal akademik dan dipublikasi. Ada jurnal publikasi nasional, ada publikasi internasional. Yang nasional pastinya cakupan untuk Indonesia, ternyata internasional cakupan untuk semua dunia bisa, semua negara bisa membacanya gitu. Laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Jadi laporan itu spesifik, jenis laporan itu, bentuk-bentuk laporan itu ada laporan riset yang ditulis untuk lembaga instansi tertentu. Ini biasanya ini bisa laporan riset ini karena hanya untuk lembaga atau instansi tertentu, biasanya ini laporannya tertutup ya, ini tidak dipublikasi. Biasanya ini rahasia-rahasia perusahaan gitu ya, tentang laporan riset untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang ini yang biasanya dipublikasi tentang ini yang tiga ini biasa publikasi. Yang nama juga laporan riset untuk media populer pasti mereka publikasi. Ini juga dipublikasi dan juga dipublikasi. Yang pertama ini yang tidak selalu dipublikasi karena itu bisa menjadi rahasia di sebuah perusahaan. Jadi berbagai bentuk laporan berbeda-beda tersebut menyiratkan pesan bahwa pengertian laporan itu kita tuh tahu tuh laporan apa, jenis apa setelah kita membacanya gitu ya. Laporan penelitian yang tulis itu keperluannya untuk apa, kita tahu nih keperluannya untuk apa, jadi kita tahu nih jenis laporannya itu tentang apa gitu ya. Mengapa semua laporan harus memenuhi standar kaidah ilmiah gitu ya? Ya, laporan untuk media populer sekalipun harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kaidah ilmiah menjadi unsur yang diperlukan dalam setiap laporan. Kenapa dia harus memenuhi standar kaidah ilmiah? Satu, masalah tentang kepercayaan si pembaca. Ya. Dia memenuhi standar kaidah ilmiah, pasti dia memiliki menggunakan metode-metode yang dipercaya, metode-metode yang logis. Akhirnya bisa dipublikasi dan orang bisa percaya gitu ya, menjadi sumber terpercaya untuk si pembaca gitu. Maka itu setiap laporan harus memenuhi standar kaidah ilmiah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam format laporan. Ini lembar terakhir, waktu kita berapa menit lagi? Ada sekitar 30 detik lagi. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Fungsinya untuk apa? Supaya tidak ada miskomunikasi, supaya tidak ada hal-hal yang gamang si pembaca gitu ya, hal-hal yang rancu untuk membaca. Jadi harus mudah dipahami, tentunya memakai bahasa yang sederhana
sebaik mungkin memakai bahasa-bahasa yang bisa mudah